Assalamualaikum, hai semua, masak lagi yuk. Kali ini dapurnya Nenis mau berbagi resep dan cara memasak sayur lodeh yang enak. Perpaduan dari berbagai jenis sayuran plus santan bikin masakan ini gurih dan pastinya disukai semua anggota keluarga. Resep yang aku bagi ini kuahnya seger dan gak bikin enek. Apa aja bahan dan gimana cara masaknya, tonton sampai habis ya. Ini semua bahan yang sudah aku siapkan, aku pakai berbagai jenis sayuran. Untuk detailnya sambil jalan aja ya. Dan teman-teman bisa lihat juga di deskripsi. Bahan pertama, setengah papan tempe, aku mau potong dadu kecil-kecil. Atau mau dipotong agak besar juga boleh ya. Bisa juga ditambahkan tahu kulit, tahu yang bentuknya segitiga yang biasa dibuat tahu isi. 1,5 buah labu siam, ini kecil ya. Kalau yang besar bisa pakai setengah buah. Dan ini juga sama, aku mau potong bentuk dadu aja. 1 buah terong ungu, sudah dibuang bagian tangkainya, dibelah 2, lalu dipotong kecil. Terong ini bisa diganti juga dengan terong hijau atau terong bulat ya. Untuk sayuran, potongannya bebas, gak mesti sama seperti aku. Dan isiannya juga bisa disesuaikan dengan bahan yang ada. 1 buah wortel, sudah dibuang kulitnya, dipotong kecil-kecil aja. Sayuran yang dipakai hampir mirip dengan sayur asem, cuman ada beberapa bahan khas yang ditambahkan di sayur lodeh ini. 4 buah kacang panjang, dipotong kurang lebih 3 cm. Kalau ada nangka muda juga biasanya bisa ditambahkan, tapi harus ada proses rebus dulu ya untuk menghilangkan getahnya. Bisa juga ditambahkan jengkol atau pete bagi yang suka. 1 buah jagung manis, dipotong-potong. Aku lebih suka potongannya dibikin kecil-kecil. Lebih enak aja dimakannya dan gak makan tempat saat dimasak atau disajikan di piring. Tapi kembali ke selera ya. Segenggam buah melinjo dan juga daunnya. Semua bahan yang sudah dipotong dicuci dulu ya. Bumbu yang diiris aku pakai 2 buah cabai merah besar, dipotong besar-besar aja. 2 buah cabai hijau besar, ini juga sama, dipotong besar-besar aja. Lengkoas sebesar ibu jari dibagi 2. 2 lembar daun salam. 2 buah asam jawa. Setengah blok gula merah. Setengah blok terasi udang. Bumbu yang dihaluskan aku pakai 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah kemiri. Semua sudah aku potong kecil untuk memudahkan menghaluskannya nanti. Siapkan chopper, masukkan semua bahan tadi. Teman-teman bisa juga menghaluskan pakai ulekan atau blender ya. Tambahkan air sedikit, lalu haluskan. Seperti ini hasilnya, siap ditumis. Panaskan wajan besar atau panci, beri 3 sendok makan minyak goreng. Setelah panas, masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 1 sendok teh merica bubuk. 1 sendok teh ketumbar bubuk. Masukkan juga lengkuas yang sudah digeprek dan daun salamnya. Tumis sampai airnya menyusut, bumbu kering dan matang. Kalau sudah bumbunya kering dan matang, tambahkan air secukupnya. Aku pakai 1 liter. Ini disesuaikan aja dengan banyaknya sayuran ya. Tambahkan asam jawa, terasi dan juga gula merahnya.
Ditutup ya, biarkan kuah mendidih. Setelah kuah mendidih, mulai masukkan sayurannya. Masukkan sayuran yang keras dulu seperti jagung, labu, dan juga wortel. Terus tambahkan 1 sendok makan kaldu sapi bubuk, setengah sendok makan garam. Diaduk. Kelupaan buah melinjonya belum masuk, ikut masuk ya. Terus ditutup lagi, biarkan sayurannya sampai setengah matang. Setelah kuah mendidih kembali dan kira-kira sayurannya matang, asam jawanya aku angkat dulu ya, biar kuahnya nggak terlalu asam. Lalu menyusul masukkan sayuran yang lainnya. Masukkan terong, kacang panjang, tempenya juga masuk. Dan juga daun melinjonya. Aduk lagi semua dan usahakan semua sayuran terendam air. Biarkan sampai kuah mendidih kembali dan sayurannya matang. Setelah kuah mendidih kembali dan sayurannya matang, untuk tingkat kematangannya bisa dicek dengan ditusuk garpu ya. Lalu masukkan 1 saset santan instan atau santan murni. Masukkan juga potongan cabai merah dan cabai hijaunya. Diaduk lagi biar semuanya tercampur rata. Kalau sudah masuk santan, usahakan diaduk terus ya sampai kuahnya mendidih kembali biar nggak pecah. Untuk 1 liter air aku pakai santan instan 1 bungkus yang kecil karena aku mau kuahnya light, nggak terlalu berat. Menurutku ini pas, jadi walaupun sayur dalam keadaan dingin nggak bikin enek. Jangan lupa tes rasa, kalau dirasa semua sudah pas bisa diangkat. Siapkan piring atau mangkuk, tuang sayur di atasnya. Sayur lodeh ini enak banget disantap dengan nasi hangat, ditambah sambal terasi dan juga goreng ikan asin. Ini jadinya banyak banget ya, bisa buat hidangan satu keluarga. Sayur lodeh enak sudah jadi, siap dihidangkan. Digadoin aja udah enak, apalagi ditambah nasi panas, sambal dan ikan asin. Dicoba ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga menjadi inspirasi. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.